Karena di kelas mahasiswa pada masih ngomong agama, aduh saya ini nggak usah bawa agama. Tapi Pak sebenarnya kalau di analisis lagi ya, misalkan bahas sosiologi agama, kita bisa bawa agama sebenarnya. Tapi kenapa kita nggak apa ya, menyimpan ibaratnya menyimpan agama di depan pintu sebelum kita diskusi? Karena sebenarnya kita sendiri tuh nggak tahu agamanya kita seperti apa gitu. Kadang kalau kita analisis agama kan sejarahnya tuh nyambung sama sosiologi banget. Apapun yang dikonstruk, yang di apa namanya teh, yang dijelaskan, apa sih namanya teh, tafsir kan berpengaruh dari bagaimana pemikiran yang membuat tafsir itu, dari lingkungannya kayak gimana, ngebentuk hasil tafsirnya kayak gimana. Makanya wah sebenarnya mah kalau karena kitanya nggak tahu kan, jadi ya udah jangan ya, manusia itu kan makhluk sosial ya. Tapi kalau hanya sekedar sosial begitu, nggak dibarengi dengan agama, dia nggak tahu jalan hidup. Betul. Jangankan kita nyari surga, nyari alamat kesini aja kalau nggak pakai Google Map nggak nyampe kan. Tadi aja pakai Google Map aja salah. Salah kita belok. Apalagi ini menuju surga yang itu semuanya bukan sesuatu yang konkret gitu, yang abstrak kan, yang sangat, bahkan surga itu dibayangkan kata Nabi itu mala ain ro'at wala udhunun sami'at wala khatara bil bal. Surga itu pokoknya sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata, tidak bisa terdengar oleh pendengaran kita, dan tidak bisa terasa oleh hati gitu. Jadi apa yang disebut oleh mata, itu pemandangan indah banget tuh surga kayak gitu, enggak, surga tuh jauh lebih indah dari itu. Kalau ada orang cerita, saya baru pulang dari tempat rekreasi, tempatnya indah gitu, kedengaran oleh kita sesuatu menyenangkan, menarik. Surga tuh jauh lebih menarik dari itu. Karena terbatas sama akal yang kita tahu aja, sama pengetahuan. Ya, artinya kita menuju tempat yang terlihat saja itu aja perlu Google Map juga ternyata nggak nyampe, apalagi kita mau menuju surga gitu. Maka perlu hidayah. Makanya dalam Al-Quran itu Nabi Adam itu diusir dari surga oleh Allah ke dunia, tapi Allah tidak membiarkan. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi walaupun diusir ke dunia, tapi Allah berikan hidayah. Barang siapa mengikuti hidayah itu, maka di dunianya itu dalam bersosial tidak akan dihantui oleh rasa sedih dan rasa takut. Jadi kalau ingin bersosial dan kemudian kita dapat ketenangan, ya agama itu solusinya. Tapi agama itu harus betul-betul agama yang pure begitu ya. Jangan kemudian agama yang sudah banyak dibumbui oleh ini itu sehingga jadi ribet gitu. Mau nikah aja kan ribet. Padahal kan nikah itu syaratnya rukunnya ada pengantin laki, perempuan, ada wali ya, terus ada saksi, ijab kabul. Tapi kan nikah ribet, mesti nyiapin dulu seragam, mesti nyiapin dulu, apalagi perempuan tuh. Jadi yang bikin ribet itu budayanya sebetulnya. Agamanya itu simpel. Nah ini jangan dibalik, jangan agama itu memperumit, justru agama itu menjadi solusi dalam hidup gitu. So kalau sekarang orang punten ya, dari muda dewasa semua, kalau saya ngasih contoh, orang yang melakukan hubungan di luar nikah terus kemudian hamil, berani nggak dia ngadain hajatan 7 bulanan misalnya? Berani nggak? Kalau di Indonesia mah sih Karena budaya di kita kan itu nggak akan berani ngadain hajatan 7 bulanan ya. Malah justru kalau bisa nggak tahu semua gitu. Tapi ketika orang sudah ijab kabul akad nikah yang singkat dan simpel, mas kawin 1000 perak juga jadi nikah itu. Dengan ungkapan qabil tuh saya terima nikahnya. Kalau sudah hamil kira-kira gimana? Bukan ditutup-tutupin, tapi diinformasikan, istri saya hamil, hajat 4 bulanan, hajat 7 bulanan, biar diketahui orang banyak, biar didoain orang banyak. Jadi dengan agama sesuatu itu jadi simpel dan mudah gitu. Kehamilan itu akan terasa sebagai anugerah kalau dilalui oleh proses tadi akad nikah. Tapi kalau tidak, kehamilan itu justru jadi bumerang. Gak akan berani kuliah kalian. Jadi agama itu solusi, termasuk dalam mempelajari sosial gitu. Ini jangan nanti salah kaprah. Kalau belajar sosiologi simpan agama di depan. Harus coba ya bawa agama. Ya, harus dibawa agama biar Mana-mana. kita nggak salah mengidentifikasi. paling porsinya aja.
kadang karena kita nggak tahu semuanya benar-benar pure agama, paling didorongnya ke dosen-dosennya gitu. Dosennya yang paham agama. Dosennya yang paham agama seperti Pak Pandu. Iya. Pak Pandu itu S1 filsafat, itu udah ngerti tentang masalah hal-hal kayak tadi. Yang mengatakan agama itu candu, Pak Pandu ngerti itu agamanya apa. Agama itu gitu pandu. kan. Yang mengatakan Istighfar, Pak. bahwa Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati, itu agamanya apa. Jadi itu nggak bisa dipakai dalam Islam gitu. Itu agamanya agama lain gitu. Yang kemudian karena dulu sangat kuat dogma agama sehingga dia tidak bisa berkreativitas. Ketika dia mengatakan Tuhan telah mati, maka dia seolah bebas dan bisa melakukan apapun, mendorong masyarakat. Dalam Islam kan nggak ada tekanan. Perempuan mau jadi presiden juga boleh gitu. Bahkan kalau jujur, Amerika itu kan negara yang katakanlah sekuler, tapi pernah nggak dia punya presiden perempuan? Presiden ada. Nggak pernah ya? Presiden ada. Dalam Wakil sejarah presiden belum. Indonesia yang mayoritas Muslim, pernah nggak presidennya perempuan? Kita hidup gitu. Artinya kita untuk masalah perempuan kita jauh lebih menghargai perempuan daripada negara barat. Sampai sekarang kan belum pernah di Amerika yang katanya negara yang paling Terbuka bebas. iya Ya, bebas, menghargai perempuan, feminisme, nggak pernah. Di kita udah pernah gitu. Jadi negara Islam itu sebetulnya bukan pemasuk kebebasan, sehingga tidak perlu ada ungkapan Tuhan telah mati untuk bisa berkreativitas gitu, untuk bisa bebas berekspresi. Bukan, Islam justru mendorong kita untuk terus berekspresi. Dan itu dalam ini kan disebut bid'ah. Bid'ah itu kreativitas. Jadi kreativitasnya dalam masalah apa gitu. Kita disuruh untuk berkreasi. Kayak Nabi menyampaikan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa membuat jalan atau membuat sesuatu yang baru dan itu menjadi menjadi diikuti oleh yang lain begitu ya, menjadi inspirasi buat yang lain, maka dia mendapatkan pahala dia membuat inspirasi dan pahala orang yang mengikuti apa yang dia lakukan begitu. Itu kan mengkreasi. Tapi kalau sholat nggak bisa dikreasi dalam beberapa hal ya. Sholat misalkan pakai terjemahan gitu ya, sholatnya itu harus bahasa Arab gitu Aja udah. Oke, ini tentang Jadi ini aja berkaitan sama bapak-bapak udah menyinggung bahwa tentang salah satunya peran perempuan dalam Kepemimpinan. dalam kaitannya dengan Islam, bagaimana menerima perempuan gitu ya, ya. terbuka dengan adanya perempuan. Nah, sebelum ke sana kita mau memperkenalkan diri. Kita memperkenalkan diri dulu. Ada Alif, ada Ajeng, ada Sasa, ada Shalom, ada Firman, ada Fahri, ada Pak Pandu. Kalau dari sini, ini adalah anggota peneliti dari penelitian prodi atau fakultas. Jadi penelitian kami itu sebenarnya mengacu dari penelitian kami tahun sebelumnya. Setahun sebelumnya kami itu menganalisis mengenai gerakan feminisme Islam di Indonesia. Ternyata Pak cukup beragam sekali bentuk-bentuk gerakan organisasi yang berfokus kepada isu-isu perempuan, walaupun tidak semuanya harus feminis gitu ya. Tapi kami menemukan banyak temuan gitu bahwa salah satu gerakan yang dipropagandakan mengenai isu-isu perempuan atau kesetaraan gender atau feminisme mungkin salah satunya bisa melalui lembaga pendidikan. Tidak menafikan bahwa di pesantren, baik itu di 3 organisasi besar ya, kita mengambil 3 organisasi besar, NU, Muhammadiyah, Persis, mereka juga ternyata punya caranya sendiri, punya kurikulumnya sendiri mengenai bagaimana penerimaan atau menjalankan pengarusutamaan gender dalam segi lembaga pendidikan gitu. Nah, kami akan menggali hal tersebut dalam penelitian kita hari ini. Banyak yang mau kita gali, mungkin salah satunya sesuai dengan ini aja, perannya terlebih dahulu. Kalau Bapak di sini perannya sebagai apa, dan mungkin di organisasi Bapak sendiri di ENU itu perannya sebagai apa? Terima kasih. Pertama
Bapak ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Ya. Kehadiran kalian tentunya membawa berkah dan membawa membukakan banyak rahmat Allah turun ke kita, karena kalian para pelajar, para pembelajar, apalagi peneliti yang luar biasa, yang harapannya dari hasil penelitian ini bisa dihasilkan hal-hal yang penting, juga bisa menginspirasi dan menjadi solusi bagi permasalahan di kita lah, khususnya dalam skup kecil dulu di sosiologi gitu ya, umumnya untuk masyarakat Indonesia. Bapak perkenalkan diri, nama Yusuf Ali Tantowi, untuk di sini sebagai kepala sekolah, juga sebagai pengurus pondok pesantren. Ini jabatan tuh banyak ya, tapi Gak apa-apa Pak, jelasin nggak tahu satu-satu ini aja. Paparkan aja gitu. karena kebanyakan jabatan jadi bingung, semuanya nggak dikerjain. Kalau di sini sebagai kepala sekolah, terus kemudian untuk di organisasi Nahdlatul Ulama, Bapak sebagai Katib Syuriah PCNU. Itu tuh apa Katib Pak? itu sekretaris. Jadi di NU itu sebetulnya ada mustasyar, ya, dewan pengarah, ada Syuriah, dewan pembina, kemudian ada tanfiziyah, pengurus harian. Nah ini Bapak di posisi dewan pembina sebagai sekretaris di pengurus cabang Kabupaten Bandung. Terus kemudian masih di NU juga Bapak di wakil ketua Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah Jawa Barat. Robitoh itu semacam aliansi pondok pesantren. Jadi di NU itu ada lembaga yang khusus menaungi pondok-pondok pesantren begitu. Nah, untuk di provinsi Bapak di wakil ketua di Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi banyak bersinggungan dengan teman-teman pesantren juga, baik yang memiliki lembaga formal ataupun non formal. Kebetul untuk di organisasi lain, organisasi profesi seperti bahasa Arab, Bapak sebagai anggota dari untuk hubungan luar negeri di IMLA, Ittihad Mudarrisi Lughal Arabiyah, atau Ikatan Guru Bahasa Arab Indonesia. Ya, untuk di wilayah Jawa Barat Bapak sebagai anggota dari hubungan internasional. Jadi kita menjalin hubungan komunikasi dengan Mesir dan lain sebagainya. Termasuk di organisasi profesi lainnya ada PAI, ya. PAI itu dosen pendidikan agama ya. Ada di NU ada namanya organisasi pendidikan agama, ada namanya Persada, Persaudaraan Dosen PAI Agama. Di NU Bapak sebagai ketua provinsi, ketua Persada NU, Persadanu Jawa Barat. Dan yang lain banyak, sebagai ketua yayasan juga bukan di sini tapi ada yayasan lagi, dan sebagai pimpinan pondok juga, tapi pondoknya bukan ini Darul Ma'arif. Ada satu pondok lagi namanya Pondok Nurul Ansor begitu. Di daerah mana Pak? Apa? Daerah. Masih daerah sini. Cuman kalau karakternya agak sedikit berbeda. Kalau di Nurul Ansor itu klasik, jadi kitab kuning lebih ditonjolkan ya. Kalau di sini pendidikan formal yang ditonjolkan. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, berkaitan dengan itu Pak, jadi kita pengen tahu lebih dalam sih perbedaan bentuk lembaga pendidikannya tuh kayak gimana tuh, kayak formal tuh kayak gimana, non formal kayak gimana, terus yang membedakan sekolah atau lembaga sekolah berbasis NU atau dengan basis lainnya sebenarnya bedanya apa sih Pak? Yang pertama untuk pendidikan formal dan non formal di pesantren ya. Kalau yang non formal atau disebut namanya pesantren salaf. Kalau salaf itu lebih mengedepankan kemandirian. Sehingga di pesantren salaf itu santri masak sendiri, nyuci sendiri gitu ya. Terus kemudian aturan juga tidak banyak-banyak. Betul-betul kesadaran santri mau mengaji atau belajar begitu. Nah, kalau yang di formal itu sudah begitu banyak aturan-aturan begitu ya. Santri harus bangun jam sekian, misalkan harus ke kelas jam sekian, menghafal sebagainya begitu. Kalau di formal itu yang, jadi kalau di non formal itu betul-betul kemandirian santri itu diutamakan, selain etika tentunya. Jadi karakteristiknya kalau di salaf, santri lihat guru itu takutnya luar biasa begitu ya, Hormat gitu ya. Kalau di formal kan kayak sudah biasa gitu ya. Ada santri tanya jawab dan sebagainya. Kalau di non formal itu yang salaf ya,
sangat sedikit komunikasi. Jadi lebih banyak santri mengadopsi dan mendengarkan. Terus yang perbedaan sekolah NU Persis Muhammadiyah misalkan ya, itu yang pertama yang membedakan adalah tentang materi keorganisasian. Oh, ada materi Ya, keorganisasi. ada materi keorganisasian. Kalau di NU ada namanya materi keaswajaan, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Gitu. Terus kemudian di sana ada program pembiasaan juga, seperti misalkan sebelum belajar kita mendoakan orang-orang tua kita terdahulu, misalkan ya, dengan ada yang disebut namanya tawasul dulu, begitu. Kalau di Persis nggak ada itu kan. Kalau di NU ada, di Muhammadiyah juga tidak ada. Tapi di Persis juga ada materi kepersisan, di Muhammadiyah juga ada materi kemuhammadiyahan. Ada beberapa karakter di pondok di pesantren berbasis organisasi itu, ada yang mengikuti Kemenak, ada juga yang mengikuti dinas atau Dikbud. Ya. Kalau mengikuti Kemenak berarti materinya Kementerian Agama, terus kemudian diramu lagi dengan materi kepondokan. Gitu. Seperti misal di Kementerian Agama itu dengan Dikbud perbedaannya di materi PAI. Kalau di Dikbud materi PAI-nya kalau nggak salah 3 SKS, 3 jam dalam seminggu. Berarti 1 minggu 1 kali pertemuan. Sehingga sekolah harus berusaha menambah materi PAI itu dengan cara masuk di Rohis atau lain sebagainya. Begitu. Kalau di Kemenak materi PAI itu ada 10 jam materinya. Ini yang dari Kemenaknya ya, 10 jam. 10 jam itu terdiri dari sejarah kebudayaan Islam ya, 2 jam, terus kemudian akidah akhlak 2 jam, kemudian fikih 2 jam ya, kemudian Quran hadis 2 jam, kemudian ditambah lagi bahasa Arab 2 jam. Kalau kelas 1-nya 12 jam malah. Itu yang membedakan. Nah, sekolah yang berbasis organisasi itu menambah kurikulum lagi di dalamnya ya. Misalkan kalau di Persis itu ditambah hadisnya, ada hadis Bulughul Maram misalkan ya. Jadi Bulughul Maram masuk materi hadis, tapi itu bukan di bawah kurikulum Kementerian Agama ya. Kalau di NU misalkan ada, kalau di sini pakai hadis arba'in misalkan tambahan ya. Itu saja sih perbedaannya. Kalau di NU berarti yang di sekolah Bapak sendiri di sini pakainya Kemendag atau ke Dikbud? Kita ke Kemenak Madrasah Aliyah. Ya. Ya, kita ke Kemenak Madrasah Aliyah. Nah, bentar. Tanya dia. Kalau saya tiba-tiba ngeblank. Nah, berkaitan dengan hal tersebut mungkin langsung aja ke kurikulumnya kali ya. Boleh. Atau mau yang lain dulu? Masih Ada yang dalam lain? lingkup sekolah dulu yang masih umum. Boleh. Tiba-tiba aja. Langsung aja ya Pak, mungkin ke bagian tadi udah cukup, udah jelas sih karena secara umumnya ada perbedaannya udah terlihat. Mungkin langsung ke kaitan mengenai pengaruh utamaan gender di dalam kurikulum. Sebelum ke sana deh, gimana sih struktur atau bentuk kurikulum yang dijalankan secara umum? Misalkan materi-materinya fokusnya kemana? Apakah ada isu ada materi yang dikhususkan mengenai permasalahan gender mungkin di dalamnya? Langsung ke sana. Ya, kita mengikuti visi kita. Visi yang mungkin kalau di depan bisa terlihat ya. Visi di sekolah kita itu adalah membentuk anak memiliki kepribadian berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik begitu ya. Kemudian tafakuh fiddin, artinya memiliki pemahaman agama yang komprehensif. Kemudian memiliki jiwa memiliki kecakapan sains dan teknologi, karena kita dihadapkan dengan dunia milenial gitu ya, sehingga anak-anak dari sini harus memiliki kecakapan dalam sains dan teknologi sehingga tidak mudah dapat informasi itu, mereka bisa memiliki kemampuan literasi untuk mengolah begitu ya. Kemudian juga memiliki kemampuan kepemimpinan dan entrepreneurship ya, artinya dia memiliki jiwa kepemimpinan baik perempuan ataupun laki-laki, karena pada prinsipnya yang namanya manusia itu adalah pemimpin ya.
Setiap kita ini adalah pemimpin, baik perempuan ataupun laki-laki juga pemimpin, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang pimpinnya. Paling kecil kita itu memimpin anggota tubuh kita. Mata kita dipakai apa, itu kan, telinga kita dipakai apa, tangan kita dipakai apa, pikiran kita dipakai apa, itu kan tergantung kita yang memimpinnya. Kita bisa berpikir ngeres, bisa juga berpikir enggak, kan tergantung kita gitu. Itu paling tidak memiliki kemampuan memimpin dirinya sendiri sehingga tidak mudah terombang-ambing begitu. Kemudian unggul di kancah internasional 2023. Itu visi kita, sehingga kurikulum yang kita bangun yang mengarah ke situ. Semua pembelajaran di sini berbasis laboratorium. Kebetulan kita ini ada bantuan laboratorium, dulu programnya Bapak Habibie, lewat IDB dapat bantuan sekitar berapa ya, lupa lagi nominalnya karena dulu sebelum Bapak jadi kepala. Ini sudah lengkap, ada fisika, kimia, biologi, kemudian ada juga laboratorium bahasa, kemudian ada elektro, plus juga dengan multimedia atau komputer. Sehingga pembelajaran semua berbasis itu. Walau ya jurusannya di sini dibagi dua, ada IPA IPS. Walaupun IPS tapi tetap juga harus menguasai beberapa materi dasar terkait dengan dunia fisika atau kimia atau sains begitu. Sehingga kita diarahkan ke situ. Dan untuk dunia sains itu kita jadikan justru tidak terpisah dengan agama begitu. Jadi fisika, kimia, biologi itu bukan sesuatu yang di luar agama, tapi itu justru bagian daripada agama. Kita arahkan mengetahui fisika, kimia, biologi itu dalam rangka justru semakin mengetahui keagungan Allah Ta'ala, keagungan Tuhan. Seperti misalkan dengan bantuan ilmu biologi kita bisa mengapresiasi biji jeruk begitu ya. Karena ternyata ketika dianalisis tidak ada manusia yang mampu membuat biji jeruk gitu, sekalipun itu sepele gitu. Buktinya apa? Biji jeruk itu kalau kita masukkan ke tanah kemudian kita siram itu bisa tumbuh kan. Tapi kalau produk manusia, orang yang membuat seperti biji jeruk misalkan dari karet misalkan atau apa, coba ditanam, bisa nggak tumbuh seperti biji jeruk? Kan nggak bisa. Jadi dengan bantuan ilmu biologi menganalisis biji jeruk, mengetahui komponennya apa sebagainya, itu justru semakin mengetahui keagungan penciptanya begitu. Begitupun juga dengan ilmu fisika begitu ya. Banyak sebetulnya di sini kan energi-energi atau apa gelombang-gelombang yang kita nggak paham, sehingga kita nggak paham Allah menciptakan sehebat itu. Tapi dengan bantuan fisika kita tahu, oh ternyata gelombang itu begitu banyak begitu. Kalau kita pakai alat ternyata di sini tuh ada tampilan Indosiar, ada tampilan apa dan sebagainya. Jadi dengan bantuan fisika semakin mengetahui kehebatan penciptanya. Jadi kita selalu mengarahkan ke situ. Karena targetnya adalah akhlakul karimah begitu. Akhlakul karimah itu ya akhlak itu kan karakter ya. Jadi dia baik ketika berhubungan dengan dirinya sendiri, dia baik ketika berhubungan dengan Allah penciptanya, dia baik ketika berhubungan dengan sesamanya gitu. Jadi semua materi kita arahkan ke situ. Mungkin kalau secara strukturnya, struktur sekolah kayak jumlah gurunya ada berapa, kapasitas guru perempuan, guru Sama laki-laki. ini sekolahnya itu berdiri dari sejak kapan? Dari apanya? Ini itu berdiri dari tahun berapa? Dari tahun 94 kalau nggak salah. Berdiri sekitar 94-an. 94. Bapak kebetulan mulai jadi kepala sekolah itu 2017 kalau nggak salah. Jadi udah lama sebetulnya. Berawal dari pesantren salaf, tadinya pesantren tradisional, karena kita melihat fenomena kalau santri itu kan tidak punya ijazah ya. Banyak santri-santri yang hafal misalkan kitab Alfiyah, hafal Al-Quran bahkan gitu ya. Tapi karena tidak memiliki ijazah, ketika keluar kan masyarakat tidak mengapresiasi. Akhirnya maaf misalkan ilmu yang mulia itu menjadi terhinakan gara-gara tidak punya lembar ijazah itu. Akhirnya hafal Quran tapi kemudian dagang bakso gitu, ada dorong bakso kan. Akhirnya hafal Quran tapi kemudian ya kerja serampangan begitu. Tapi teman-teman yang punya ijazah misalkan S1 atau apa kan kerjanya luar biasa di kantor, pakai ijazah, pakai dasi begitu ya. Jadi kita melihat dengan adanya proses pendidikan formal sehingga dia memiliki sertifikat, dapat pengakuan di masyarakat,
sehingga otomatis juga dapat mengangkat ilmu yang ada dalam dirinya gitu. Sehingga makanya kita buat sekolah formal. Struktur sekolahnya berarti sama dengan sekolah biasa Pak, antara kepala sekolah dan KC, kurikulum humas yang Iya. sama Pak. Ini sekolahnya mengikuti sekolah pada umumnya, sekolah formal. Kalau di ini kan SLTA, tapi menginduknya ke Kementerian Agama. Di sini ada dua kurikulum pesantren dan kurikulum sekolah. Ya, kalau kurikulum pesantren itu diaplikasikannya di malam hari atau subuh gitu ya, ada kajian-kajian kitab kuning. Dan karakter pondok di sini ada dua tipe siswa, ada yang siswa bolak-balik dari masyarakat sekolah terus balik, atau istilahnya kalau santri itu santri kalong gitu. Santri kalau ya Kalau mereka santri kalong itu kan pergi. malam, kalau dulu kan ngajinya maghrib ya, datang maghrib pulang isya sehingga disebut kalong gitu. Kalau ini kan siang, kalau siang disebutnya apa ya? Kalau istilah kalau malam kan kalong gitu. Jadi masyarakat sekitar sekolah di sini siang hari, habis itu pulang. Ada yang kemudian mondok, jadi beres dari kegiatan sekolah, terus kemudian mengikuti kegiatan pondok dan tinggal di asrama. Jadi ada dua karakter di sini. Saya juga dulu waktu SMA gitu Pak, saya termasuk yang tinggal di sekolah. Apanya? Saya termasuk siswa yang tinggal di sekolah. Yang tinggal di asrama. Iya di asrama, tapi mungkin bentuknya tidak, kan kalau ini NU ya. Iya. Kalau itu mah cuma berlandaskan Islam aja. Boarding gitu ya. Boarding aja bukan. Dulu di SMA itu ya atau Di Amutakin Tasik Pak. Asipa? Amutakin di kota. Oh, gitu. Universitas Pancasila. Ya, itu kan tergantung pengurusnya ya. Iya. Mau dibuatkan seperti apa begitu. Nah, kalau di sini karena tadi kulturnya itu adalah NU, maka kegiatan pembiasaannya seperti ada pembacaan kitab Al-Barjanji begitu ya tentang Sirah Nabawiyah. Ada kemudian tawasul, tahlil seperti itu. Kalau di sana mungkin nggak ada ya? Enggak ada Pak. Nggak ada. Nah, itu penerapan di sininya berarti merata Pak, semua siswa tanpa maksudnya apa dibedakan itu, laki-laki kegiatannya jam berapa, perempuan kegiatannya jam berapa, atau semuanya digabung Pak? Digabung. Digabung Jadi untuk pembelajaran juga digabung, putra putri digabung, di satu kelas. ya nggak dipisahkan. Tapi kita ada kelas maksimal di 35 gitu. 35 orang satu kelas. Jadi karena begini, kalau saya secara pribadi melihat di sekolah-sekolah yang kemudian dipisahkan laki perempuan, ya tetap aja kan dalam kehidupan nyata memang kita berbaur laki perempuan kan. Jadi karena biasanya terpisah laki-laki dengan perempuan, yang laki-laki ini ketika di luar itu justru kadang bermasalah gitu. Tidak bisa menyesuaikan ketika bagaimana sih dengan perempuan, bagaimana laki-laki gitu. Tapi ketika mereka sudah terbiasa, asal memiliki aturan dalam sistem tidak masalah. Dan di Indonesia itu berbeda dengan di Arab. Mungkin yang permasalahannya di Arab itu karena mereka akan keseharian pakai cadar, seolah dunianya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Makanya ya dalam tanda kutip kadang-kadang mereka bermasalah gitu, yang laki-laki ini. Makanya teman-teman kita yang menjadi TKW atau apa kadang suka jadi sasaran begitu. Karena laki-laki perempuan itu seolah dunianya beda gitu. Tapi kalau di kita kan laki perempuan dunianya bersama, tapi memiliki aturan atau norma sendiri. Berarti Pak ada ini Pak, berarti ada memungkinkan kalau perempuan itu menjabat punya jabatan yang tinggi gitu di sekolah, misal Ya memungkinkan. Kita sistem pemilihan misalkan seperti organisasi siswa OSIS ya. OSIS itu kita menggunakan sistemnya OSIS. Itu kalau OSIS itu saya rancang seperti pemilihan presiden. Demokratis. Jadi pemilihan langsung, terus kemudian siapapun boleh mencalonkan, begitu ya. Laki perempuan semuanya mencalonkan. Pernah si OSIS ada anak perempuan jadi ketua OSIS gitu. Kalau dari pimpinan sekolahnya sendiri? Kalau sekolah untuk dalam unit kita ya,
sekarang yang dari SD itu perempuan kepala sekolah, yang TK juga perempuan. Kalau MTS laki-laki, kalau aliyah itu sama bapak laki-laki. Jadi artinya sebetulnya pada prinsipnya adalah kita melihatnya kompetensi, bukan melihat laki-laki perempuannya begitu. Dan selama memiliki kompetensi dan kapasitas itu tidak bermasalah bagi kita. Kalau dari segi tadi komposisi gurunya Pak, Apa? perbandingan guru perempuannya berapa, guru laki-lakinya berapa? Kita lebih banyak perempuan justru kalau guru. Lebih banyak perempuan, mungkin sekitar ada 65-35 lah. Itu kebanyakan perempuan untuk gurunya. Dan alumni dari kita juga ada yang aktivis perempuan. Dia sudah skala nasional sih, ada alumni dari kita dulu dari sini, terus kemudian kuliah ke Jogja, mungkin bergaul dengan teman-temannya di Jogja, dan sekarang jadi aktivis perempuan. Boleh tahu Laki-laki nama? padahal itu bukan perempuan. Ya laki-laki tapi dia termasuk aktivis untuk kesetaraan gender gitu. Siapa Pak? Cukup aktif sampai sekarang orangnya. Siapa Pak, kalau kalau boleh tahu? Namanya Ridwan gitu kalau nggak salah, Kuliahnya di dari Majalaya. kuliahnya di mana Pak? Di UNJ. UGM. Dulu di UIN Jogja kalau nggak salah. Udah lama sih, angkatan berapa ya, 2000 masuknya itu sekitar 2003 atau 2004. Bukan 2003, 98 gitu, atau 98 atau 99 gitu masuknya. Keluarnya sekitar 2003-an. Cukup lama berarti. Nanti mungkin kita pengen minta kontaknya mungkin Pak, barangkali masih Iya. aktif di kegiatan. Boleh nanti disampaikan. Jadi pada prinsipnya kalau di NU secara organisasi ya, kita sangat menghargai perempuan. Yang dilihat itu kapasitas. Terlebih dalam pengurus NU sekarang. Kita kan kalau kita lihat dalam pengurus NU ya, itu dulu kan nggak ada pengurus harian itu perempuan. Kalau sekarang di NU pengurus harian juga bisa masuk perempuan. Seperti Mbak Yeni Wahid itu kan jadi salah satu ketua NU di PB kan. Cuman untuk di PC sendiri di Kabupaten Bandung kita belum ada. Kalau untuk di pusat itu banyak tokoh-tokoh perempuan yang masuk di struktur pengurus harian. Gitu. Jadi pada prinsipnya kalau Bapak lihat di sini adalah kompetensi NU secara organisasi memandang laki-laki perempuan memiliki hak yang sama dalam menduduki posisi. Ya, tinggal masalahnya adalah tadi kemampuan. Nah, di masyarakat secara umum kalau Bapak lihat, masyarakat masih belum merasa yakin gitu dengan kapasitas itu. Sehingga di Kabupaten Bandung ya, ini ngobrol tentang Kabupaten Bandung, beberapa calon perempuan yang nyalon bupati misalkan itu agak susah untuk bisa masuk terpilih gitu. Karena masyarakat masih meragukan, pada prinsipnya itu aja. Tapi kalau kesempatan terus kemudian juga pengakuan masyarakat sih sebetulnya untuk pencalonan nggak ada masalah di sini, calon perempuan masuk. Ya kan Pak, berkaitan tentang isu tadi, isu perempuan tuh masih masih dianggap tidak mampu atau tidak sepantasnya berada di kapasitas kepemimpinan, menjadi pemimpin, atau di baik itu secara struktur organisasi, negara, bahkan sekolah pun masih banyak yang berpikir seperti itu. Struktur OSIS pun kadang di sekolah-sekolah lain gitu ya masih memandang nih, perempuan mah nggak bisa nih kayaknya buat menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah gitu. Nah, kalau untuk menyangkut isu-isu permasalahan perempuan kayak tadi kepemimpinan dan lain sebagainya, apakah isu-isu itu juga pernah hadir di dalam siswa gitu, di dalam sepanjang pengetahuan Bapak dari 2017 sampai sekarang isu itu tidak pernah muncul gitu di sini. Karena kita memang berikan kesempatan yang sama, laki perempuan sama. Makanya yang perempuan juga nyalon, laki-laki juga nyalon, itu semuanya diserahkan ke bawah, dan itu nanti kita konteskan dalam debat terbuka gitu. Sehingga para siswa itu melihat langsung kapasitasnya, yang laki seperti apa, yang perempuan seperti apa.
dan melihatnya itu berdasarkan kapasitas. Sekalipun mungkin ya ini baru asumsi sih, tapi kalau ada anak yang ngomong secara langsung seperti itu nggak pernah dengar gitu. Mungkin saja sih ada persepsi bahwa laki-laki dipandang lebih mampu misalkan tanpa melihat kapasitas. Tapi kalau secara pemateriannya sendiri, materi khusus ada tentang kepemimpinan. Nanti kalau materi kayak gitu di mana Pak? Di akhlak atau apa? Itu ada kita latihan kader namanya. Jadi kita latihan kader itu ada 3. Pertama kita ada pelatihan untuk kader dasar atau yang kita sebut dengan apalah istilahnya ya. Itu untuk kelas 1 ya. Kemudian nanti di kelas 2-nya kader lanjutan. Untuk kelas 3 itu kita sudah masuk ke bimbingan karir. Karena kelas 3 itu untuk kan semua sudah siswa. iya, semua siswa. Karena kelas 3 itu kan sudah harus keluar dari sini begitu ya. Itu ada yang masuk dunia industri juga, bahkan dunia usaha begitu. Walaupun Bapak arahkan mereka untuk bisa mengikuti ke kampus gitu. Karena untuk anak usia remaja kan masuk dunia kerja juga nanggung gitu ya. Iya, cukup sulit juga ya. Nanggung. Jadi Bapak dorong sih ke kampus, tapi karena di sini kan kondisinya lebih ditonjolkan tuh ekonomi ya. Jadi Karena kalau isu sekolah permasalahan. itu tujuannya apa? Selalu orang melihatnya itu dikaitkan lamun sekolah degawena naon gitu. Sekolah bisa menang duit sabaraha gitu. Kadang masyarakat di sini masih seperti itu. Sehingga begitu keluar sekolah mereka harus sudah bisa kerja. Oh, jadi ada konsep pemberdayaan siswa juga untuk siap keluar dan bekerja juga ya Pak? Ya artinya kita nanti melalui bimbingan karir itu dimasukkan. Jadi bimbingan karir di kelas 3. Bahkan untuk tahun ini kita akan, dulu sempat ada yang namanya PPL ya, kita masuk ke instansi-instansi biar mereka paham di dunia kerja. Walaupun itu SMA ya Pak? apa? Maksudnya MA tuh sama setaranya SMA ya? Ya Tapi bisa ada PPL juga ya? bisa, itu kan apalagi sekarang tergantung kita, kurikulum bisa kita ramu sendiri. Oh iya. Dengan tidak adanya ujian nasional kan. Oh iya. Sekarang adanya asesmen nasional. Asesmen itu di kelas 11 untuk mengetahui sejauh mana kualitas siswa kita. Sehingga di kelas 3, kelas 12 kita bisa mengarahkan, oh ini kekurangannya di literasi, berarti literasinya kita perkuat gitu. Oh ini kekurangannya di numerasi, misalkan numerasinya kita perkuat. Kalau sekarang seperti itu, walaupun itu masih belum, Bapak lihat sih masih belum maksimal ya. Jadi sekolah bisa betul-betul meramu kurikulumnya secara maksimal tergantung tadi visinya. Jadi visi Bapak itu anak memiliki akhlak, anak memiliki pemahaman agama yang utuh begitu ya, tidak parsial. Terus kemudian anak juga memiliki kemampuan sains dan teknologi ya untuk mengimbangi kehidupan sekarang. Kemudian juga memiliki kecakapan kepemimpinan, bisa memimpin, dan kemudian entrepreneurship. Entrepreneur itu bukan berarti nyari duit, bukan gitu. Entrepreneur itu artinya mampu beradaptasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Jadi dia masuk ke masyarakat biasa bisa, ke pejabat juga bisa, dia masuk di Sunda juga bisa, di mana juga bisa gitu. Itu entrepreneur yang Bapak maksud. Jadi kita arahkannya ke situ. Untuk kemampuan agama tadi, pemahaman tentang perempuan dan sebagainya, justru kita dorong. Terlebih kalau Bapak ya, kebetulan anak-anak itu semuanya perempuan. Nah, kalau kita sudah memiliki sifat apatis dengan perempuan tuh nggak bisa apa-apa, perempuan tuh hanya di dapur saja, itu udah mati kan gitu. Jadi sebetulnya kalau Bapak melihat di Indonesia ini tidak terlalu bermasalah dengan perempuan sih sebetulnya. Di Indonesia ini sudah sangat terbuka dan aturannya sudah cukup bagus berpihak terhadap perempuan. Untuk di partai politik saja kan pencalonan anggota DPR harus 30% kan, ada keterwakilan perempuan. Jadi mau nggak mau itu perempuan harus ada di situ. Makanya Bapak pun di sekolah mendorong anak-anak perempuan untuk memiliki kapasitas. Suatu hari misalkan dia nyalon DPR boleh kan gitu. Karena memang regulasinya sudah ada gitu. Itu kalau nggak diisi oleh kita, siapa nanti kader perempuannya yang masuk gitu. Makanya kita dorong juga kader perempuan. Dan kepemimpinan itu kita masukkan di ekstrakurikuler. Ada OSIS, kemudian ada juga pramuka. Kalau OSIS kan intra ya, pramuka selain wajib juga dia sebagai ekstrakurikuler juga tambahan ada pramuka. Kemudian juga
ada paskibra, ada marching band ya untuk seninya. Ada juga khusus untuk perempuan misalkan merias, walaupun rias juga Bapak buka sih, tidak hanya perempuan, cuman peminatnya ternyata banyak perempuan. Begitu. Karena itu tadi begitu keluar sekolah orang tua nagih anak saya bisa apa gitu. Kalau dia sudah bisa ngerias kan Skillnya ada gitu ya. bisa lah gitu. Dan itu terbukti banyak anak-anak kita yang begitu keluar sekolah tuh udah bisa ngerias, pengantin sebagainya gitu. Jadi kita fasilitasi. Jadi artinya perempuan itu justru Bapak dorong untuk bisa membuat sebuah prestasi lah di masyarakat begitu ya, dan kesempatannya sangat terbuka. Walaupun Bapak dorong juga jangan lupa tuh perempuan tuh punya kewajiban. Pertama dia mungkin suatu hari punya suami, dia punya kewajiban begitu ya. Yang kedua suatu saat tuh dia punya anak begitu ya. Itu jangan sampai tertinggal begitu. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan orang lain, urusan rumah tangga lupa. Padahal itu aset yang terbesar itu ya rumah tangga. Buat apa anak orang lain benar tapi anak sendiri rusak gitu kan. Jadi, makanya Bapak dorong untuk bisa seimbang. Kalau Bapak sendiri punya statement mengenai peran perempuan di dalam keluarga deh salah satunya. Peran perempuan di dalam keluarga mengenai hak dia untuk bekerja, sejauh mana menurut Bapak atau emang dari pandangan NU sendiri hak perempuan bekerja dalam keluarga itu sejauh mana sih Pak sebenarnya? Ya batasannya itu tadi Bapak, itu untuk hak perempuan untuk bekerja itu sejauh dia tidak meninggalkan kewajiban pokok. Jadi kan kewajiban terhadap suami, kewajiban juga untuk mendidik anak begitu. Jangan sampai itu kemudian terabaikan gara-gara bekerja. Nah itu semua kalau memiliki kapasitas keilmuan yang cukup sebetulnya bisa terfasilitasi dengan baik. Karena kalau kita memiliki kapasitas keilmuan yang cukup, kita bisa memanage dengan waktu yang ada, dengan SDM yang ada, tapi bisa maksimal gitu. Ya seperti istri Bapak juga kan, istri Bapak kan perempuan begitu ya, dia sebagai kepala TU di sini karena kebetulan Bapak juga banyak aktif di luar sehingga bisa tercover lah gitu. Karena Bapak selain di sini juga dosen, selain di sini juga aktif di organisasi sosial gitu. Bahkan Bapak juga di FKUB, FKUB itu yang ke FKUB Forum komunikasi. Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB ya. Kira-kira Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tadi mikirnya gitu. Bapak di FKUB juga, Bapak sebagai wakil ketua di kabupaten. Jadi kalau ada konflik internal agama atau apa ya nanti masuk ke Bapak juga. Jadi kebetulan Bapak juga aktif banyak organisasi, sehingga di sini juga ini karena kita punya ilmu kan bisa memanage, bisa mendistribusikan tugas pada orang-orang yang tepat. Begitupun juga nanti seorang perempuan ketika memiliki kapasitas keilmuan yang cukup begitu ya, manajerial yang baik, maka bisa mendistribusikan tugas-tugas tadi pada orang yang tepat. Misal kalau kita repot, kita punya kewajiban mendidik anak, terus kitanya sibuk, ya anaknya masukin pesantren, tapi pesantrennya yang tepat begitu. Kan begitu. Tidak kemudian dibiarkan di rumah dengan gadgetnya, tidak kemudian dibiarkan di rumah dengan kawannya yang tidak terkontrol misalkan. Itu kan tergantung kemampuan manajerial kita gitu. Nah kan Mbak, berkaitan salah satu materinya mungkin itu bisa menjadi salah satu, mungkin itu nggak tahu ya, itu jadi salah satu materi yang disampaikan kepada siswanya atau enggak? Mengenai isu-isu peran-peran perempuan, materi deh bukan isu ya, materi-materi tersebut masuk ke dalam kelas gitu ya. Sementara ini Bapak karena belum melihat isu perempuan ini sebagai sebuah isu yang mengkhawatirkan di sini. Jadi di sini sampai sekarang belum ada kasus perempuan merasa termarginalkan, perempuan merasa misalkan tidak punya peran gitu. Tidak pernah ada muncul kasus. Tapi kalau secara materinya sendiri udah ada, walaupun belum ada kasus. Jadi secara otomatis dalam proses pembelajaran itu. Kan kalau di sekolah lain mah kayak pesantren lain kan kelasnya dipisah antara laki-laki dan perempuan, sehingga otomatis materinya itu pun berbeda, akan disesuaikan dengan ada materi tentang keperempuanan, ada salah satu materi tentang keperempuanan, isu-isu pendidikan seksual dan sebagainya. Tapi karena ini nyampur ya Pak, berarti materinya semuanya general, semua nggak ada yang spesifik atau gimana? Untuk di sini karena tadi ada dua karakter ya, ada yang bolak-balik, ada yang kemudian mondok. Untuk yang karakternya di pondok, di asrama ini terpisah laki perempuan, dan materinya ada materi pengajiannya terpisah laki perempuan. Ada juga dalam beberapa ini digabung. Nah itu tadi justru
kita menggabungkan karena bahwa perempuan juga punya hak yang sama dan bisa bersaing seperti halnya laki-laki, makanya digabung begitu. Tidak kemudian kita pisah. Kalau mereka kita pisah, yang perempuan ini ketika misalkan dipisah, oke lah dia bisa menjadi ketua, bisa menjadi, ketika digabung tetap jadi anak bawang misalkan. Tidak seperti itu. Kalau kita ya selama itu mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas, ya laki perempuan memiliki hak yang sama dalam urusan itu. Makanya kita digabung itu supaya perempuan itu juga memiliki pede lah gitu. Oh, kita juga sama dong dengan teman yang laki-laki. Jadi selama ini untuk di sini ya, Bapak belum pernah mendapatkan pengaduan gitu ya, atau komplain bahwa anak perempuan ini tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Jadi materi-materi tentang perempuan atau laki-laki secara otomatis itu tersampaikan ketika proses di dalam kelas, terus kemudian ketika proses tadi pengkaderan kepemimpinan begitu ya. Karena kita samakan anak laki perempuan mendapatkan hak yang sama secara otomatis. Nah kan Pak, tadi kan kalau secara materi saya udah nangkepnya udah ada 2 materi nih yang disampaikan, tentang kepemimpinan, materi tentang peran baik itu perempuan atau laki-laki mungkin pasti akan disampaikan di sana. Nah salah satu yang ingin saya tanyakan adalah karena teman-teman yang sekolah di sini adalah mungkin yang jauh dari orang tua, ada yang jauh dari orang tua gitu, sehingga waktu penuhnya banyak di pesantren. Ada salah satu mungkin yang tidak bisa orang tua sampaikan tapi kayaknya harusnya disampaikan oleh sekolah. Salah satunya tentang pendidikan seksual, Pak. Kira-kira pesantren sendiri punya kurikulumnya sendiri atau materinya sendiri mengenai pendidikan seksual? Kalau pendidikan seksual itu secara otomatis sebetulnya disampaikan dalam fikih ya, kalau dalam keagamaan. Dalam fikih itu ada berbicara tentang haid, ya, berbicara tentang nifas juga, berbicara tentang kondisi-kondisi perempuan. Itu dalam fikih. Dan kemudian di pesantren itu ada guru-guru perempuan yang anak perempuan itu bisa dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi. Kalau di sekolah itu ada dibantu dengan wali kelas ya. Wali kelas juga ada guru-guru perempuan, jadi yang perempuan itu kita arahkan memang untuk konsultasi masalah privasi seperti itu dengan perempuan. Kemudian kita ada guru BK juga, bimbingan konseling ya. Itu juga ikut membantu tadi penyelesaian masalah-masalah kasus seperti itu. Ya sepanjang sampai saat ini alhamdulillah tidak terbuka ada ya, kasus-kasus terkait dengan itu. Siswanya terbuka gitu untuk menanyakan sesuatu kepada Ya, guru-gurunya. artinya Baik itu laki-laki dan perempuan. Siswa itu kalau yang perempuan dia otomatis langsung berinteraksi dengan guru-guru perempuan. Kalau laki-lakinya sendiri sejauh ini gimana, Pak? Laki-laki sejauh ini Menutup diri. dia juga berinteraksi dengan guru laki-laki, tapi sejauh ini si Bapak tidak belum mendapatkan permasalahan terkait dengan itu. Jadi karena itu materinya sudah tersampaikan. Kalau untuk materi keagamaan, kalau dalam fikih itu kelas 1 itu namanya fikihnya fikih ibadah, jadi berbicara tentang masalah taharah, bersuci, kemudian berbicara tentang hal-hal terkait tadi itu menstruasi, balik dan lain sebagainya begitu ya. Ada yang karakternya khusus untuk laki-laki dan perempuan itu di kelas 1 gitu. Kemudian masuk di kelas 2 berkaitan dengan muamalah, bagaimana hubungan manusia dengan manusia, dagang. Kita ingin mendapatkan manfaat suatu barang tapi pinginnya halal, maka itu harus diatur dengan fikih muamalah namanya. Itu di kelas 2. Kalau di kelas 3 itu masuk ke konsep tentang bagaimana menggunakan dalil dari Al-Quran ini sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang terkait dengan tadi permasalahan perilaku ya, kemudian diarahkan oleh agama, itu namanya fikih kalau dalam agama itu fikih. Jadi fikih itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kalau perilaku terhadap diri sendiri namanya ahwalus sahsiyah. Kalau perilaku terhadap orang lain namanya fikih muamalah. Kalau perilaku komunikasi kita dengan Tuhan namanya fikih ibadah. Kalau perilaku terkait dengan sanksi kalau melakukan pelanggaran namanya fikih jinayah gitu. Itu fikih kajiannya. Mungkin ada yang masih tanya tentang seputar sekolah dulu. Jadi ininya wawancara terbuka berarti ya. Iya Pak, soalnya kalau terstruktur nanti rigid Pak. Ya, maka Terkaku banget gitu. Mungkin ada
Ada lagi yang ini bisa ditanyakan terkait Ada banyak. Masih banyak Pak sebenarnya, masih banyak. Nah, karena banyak juga ya Pak Ajeng sama teman-teman baca beberapa isu artikel terkait salah satunya kan komunitas KUPI, nasi komputer, kumpulan ulama perempuan Indonesia. Ya kumpulan atau apa ya kaknya? Ulama perempuan Indonesia deh pokoknya. Mereka itu terbentuk dari berbagai macam ulama perempuan, nggak semua ulama perempuan sih, ada ulama laki-laki juga yang berkumpul dan membuat konferensi, membentuk suatu konferensi dan mereka mempertanyakan mengenai sebenarnya tafsir-tafsir agama yang selalu kita gunakan saat ini tuh sebenarnya banyak hal-hal yang mendiskreditkan perempuan, dalam arti karena tafsir ini katanya dibentuk banyak kan yang menafsirkan Quran dan hadis adalah laki-laki, sehingga tafsir ini tuh disudut pandangkan dari perspektif laki-laki dan budaya mereka saat itu dibentuk, sehingga banyak nih katanya banyak ayat-ayat atau tafsir-tafsir yang menyudutkan perempuan, menomorduakan perempuan, mensubordinasi dan lain sebagainya, sehingga mereka membuat penafsiran kembali mengenai ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang ada berdasarkan mengenai kesetaraan dan kesetaraan gender gitu. Nah, mulai muncul ada isu-isu tersebut yang dilakukan KUPI. KUPI udah bikin konferensi 2 kali, kemarin itu di Cirebon sama di Yogyakarta kalau nggak salah yang terakhir. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri sebagai pemangku kebijakan di NU, pemangku organisasi di NU dan di sekolah, apakah Bapak merasakan bahwa ada nih saya merasakan nih benar nih kayaknya ada tafsir yang gitu deh, atau menurut Bapak enggak, menurut saya tafsir-tafsir saat ini sudah mengistimewakan perempuan dan sebagainya. Kalau menurut Bapak tuh kayak gimana? Kalau Bapak belum menganalisis secara khusus ya, karena jujur saja untuk terkait dengan masalah feminisme dan sebagainya Bapak belum merasakan bahwa ini ada masalah gitu. Seperti yang tadi di Mukodimah Bapak sampaikan, di Indonesia itu kurang apa sih penghargaan terhadap perempuan begitu. Di Barat aja belum pernah ada presiden perempuan, di kita boleh presiden perempuan dan calon di mana-mana. Di Jawa Timur yang itu basisnya NU, gubernurnya juga perempuan, dan itu bisa diterima begitu. Terus banyak juga tempat di kita bupati jadi Subang kalau nggak salah perempuan ya. Artinya masyarakat kita menerima. Pada prinsipnya itu tinggal perempuan mampu nggak menunjukkan bahwa dia memiliki kapasitas, kelayakan. Jadi untuk di internal NU secara umum sih nggak ada masalah. Bahkan kita memberdayakan di NU itu ada organisasi khusus perempuan yang itu laki-laki nggak bisa masuk di situ. Fatayat ya? Ada Fatayat untuk anak mudanya. Fahmina? Untuk di bawahnya itu ada Aisyah? apa sih? Aisyah mah Muhammadiyah. Pemuda-pemudi NU. Pemuda-pemudi NU yang anak remaja untuk usia sekolah ya. Kemudian usia remajanya ada Fatayat, kemudian di atasnya lagi ada muslimat begitu. Itu kita yang laki-laki masuk pengurus muslimat nggak bisa gitu. Tapi yang muslimat ini masuk pengurus NU bisa begitu. Makanya kan seperti Mbak Yeni, terus kemudian Bu Sinta Nuria itu kan masuk di pengurus NU, bukan di pengurus muslimat ya. Tapi nggak ada di muslimat itu yang laki-laki begitu. Artinya yang jelas begini, kalau Bapak itu laki-laki perempuan memang beda, Allah ciptakan berbeda dan memiliki peran masing-masing. Karakternya juga memang berbeda. Tapi bukan berarti perempuan tidak memiliki keleluasaan untuk mendapatkan fasilitas seperti menjabat atau lain sebagainya begitu. Makanya kalau Bapak secara pribadi sepanjang memiliki kapasitas kenapa tidak? Makanya kalau di sini kita dorong begitu, anak perempuan juga kita dorong. Kalian walaupun perempuan tetap harus kuliah, kalian walaupun perempuan tetap harus mendapatkan pendidikan yang tinggi. Sekalipun jadi ibu rumah tangga akan berbeda. Ibu rumah tangganya yang lulusan S1 dengan ibu rumah tangga yang lulusan SD itu pasti beda. Ngurus anaknya beda begitu ya, menghargai suami juga berbeda begitu, menata rumah juga berbeda begitu. Jadi sekalipun dia perempuan tetap sama Bapak didorong untuk bisa mendapatkan pendidikan yang cukup begitu. Nah, mungkin tadi mungkin ada waktu ini nih Ajeng buat ngejelasin kenapa sebenarnya ada kasus nih Pak, sebenarnya perempuan tuh tersubordinatkan, nomor 2 kan. Contohnya walaupun secara agama
mah terbuka sebenarnya, perempuan mau menjabat dimanapun, hak atas apapun juga perempuan memiliki hak tersebut. Nah, kasus yang sebenarnya nyata mengapa sampai dituntut itu ya, sampai dituntut oleh beberapa pihak karena adanya dalih agama, karena banyak yang mengatasnamakan agama sehingga perempuan tersubordinatkan. Salah satunya mungkin kekerasan seksual yang ada. Terus mungkin ada salah satu contoh perempuan menjadi pemimpin, tapi ada juga mungkin tadi Bapak bilang bahwa masih ada masyarakat yang memandang perempuan tuh tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Itu tuh pun katanya dipengaruhi oleh salah satu ayat dan hadis mungkin, yang menjadi pemimpin tuh laki-laki. Nah itu tuh yang selalu yang baik menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki, sehingga itu tuh terinternalisasi sama masyarakat bahwa oh yang menjadi pemimpin mah harus laki-laki, perempuan tuh nggak pantas nih. Itu kan dibawa oleh ayat Al-Quran dan hadis juga, dan tafsir-tafsir. Artinya kalau itu Bapak melihat itu adanya kesalahpahaman dalam pemahaman, ya. Karena dalam Al-Quran sendiri juga memposisikan laki-laki dengan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama. Kalau kita baca, ini Bapak bacakan ayatnya dalam surat An-Nahl. Ini juga kasusnya karena ada seorang perempuan yang merasa kok perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki, begitu ya. Akhirnya turun ayat ini. Jadi Islam itu dari dulu memang sangat menghargai itu kesetaraan gender. Dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 97, ya. Man amila sholihan min zakarin au unsa. Jadi di sini laki-laki perempuan disebutkan. Man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min zakarin au unsa, dari golongan laki-laki ataupun perempuan. Artinya laki-laki perempuan mendapatkan kesempatan yang sama ketika beramal soleh, begitu. Sekalipun laki-laki kalau nggak soleh ya nggak dapat apa-apa. Sekalipun perempuan kalau beramal soleh ya pasti diapresiasi, begitu. Jadi ini ayatnya terkait dengan tadi kecemburuan perempuan, ada perilaku yang dianggap tidak adil, gitu ya, sehingga muncul ayat ini. Jadi dalam Al-Quran jelas sekali pengakuan terhadap perempuan mendapatkan fasilitas yang sama. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh dari golongan laki-laki ataupun perempuan dan keadaannya beriman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi perempuan juga kalau beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik. Laki-laki juga sama. Nah di sini ada yang menafsirkan kehidupan yang baik itu, amal soleh itu ada klasifikasinya. Pertama, amal soleh dengan Allah Ta'ala, artinya sholat, zakat, puasa, haji, ibadah ritualnya dilaksanakan. Kemudian juga duniawinya juga dipenuhi dengan memiliki kapasitas dalam beramal. Kalau dia sebagai dokter, maka dia punya ijazah kedokteran dan dia juga sebagai dokter yang baik, maka pasti ketika praktek akan diapresiasi dan pasti memiliki banyak pelanggan, begitu ya. Dan otomatis ketika banyak orang yang berobat, banyak juga fasilitas duniawi yang dia dapat, begitu. Jadi amal soleh itu bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, tapi amal soleh juga melakukan amaliyah keseharian secara profesional. Ya, kalian misalkan menjadi seorang dosen dan kemudian beraktivitas sebagai seorang dosen, meneliti, mengajar, mengabdi kepada masyarakat dengan keilmuan yang mumpuni dalam bidang kita, itu amal soleh, gitu. Maka kalau seperti itu, kira-kira kalau kita menjadi pemateri dan baik materinya, menyampaikan materi, kira-kira akan terkenal nggak? Kita sebagai orang sosiologi, kuliah S1, S2 sosiologi, kemudian setiap ada permasalahan terkait dengan itu, kita bisa memberikan argumentasi yang baik. Itu yakin akan diapresiasi oleh orang banyak. Otomatis ketika diapresiasi, mendapatkan kehidupan yang baik, difasilitasi. Nah, agama Islam sudah menjelaskan yang bisa beramal soleh seperti itu, laki-laki perempuan sama statusnya. Nah ini kalau Bapak melihat di Indonesia secara umum sih tidak terlalu bermasalah, terutama untuk kalian-kalian ya. Ini kan buktinya kalian bisa kuliah, tidak dimarginalkan, begitu ya, mendapatkan pengakuan juga. Di sini juga anak-anak sama, yang kuliah, yang sekolah laki-laki perempuan, kita samakan di kelas laki perempuan sama, begitu. Kalau yang justru kalau di sini yang ranking 1 rata-rata anak perempuan semua yang prestasi.
Tidak kemudian wah ini perempuan nih yang pantas ranking 1 enggak gitu. Di sini yang best rata-rata perempuan gitu. Pak, kami tuh pengen tahu pencantuman di kurikulum juga Pak. Jadi kalau boleh gitu. Ya. Di sini Ada apa salinan ya? kurikulum nggak, Pak? Ada salinannya nggak Pak? Kayak mungkin kalau tertuang di materi pembelajaran gitu, kami pengen lihat RPP-nya Ya. mungkin ya. Itu paling di ini kebetulan kalau makanya Bapak tadi janjikan tuh Pak zuhuran ya. Iya. Kalau kalian zuhur di sini pun tadi ada bagian kurikulum. Kayaknya Bapak janjikan zuhur karena tadi pagi itu kita rapat evaluasi setahun kemarin, kemudian rapat untuk pembelajaran ke depan. Jadi bagian kurikulum ada, bagian kesiswaan ada, kemudian sarana prasarana juga ya, humas dan guru-guru yang lain para wali kelas. Tadi sempat disinggung beberapa kali itu bahwa sebetulnya apa ya, kalau paradigma keadilan jenderalnya sudah teraplikasikan gitu di sekolah, baik itu dari pemahaman NU-nya yang diaplikasikan di sekolah ataupun di sekolahnya sendiri di masyarakat. Kami tuh butuh si draftnya itu gitu. Mungkin berupa RPP mungkin atau enggak mungkin materinya mungkin kalau misal membahas tentang kayak di jam berapa mungkin ada kayak jadwalnya gitu, kalau perlu. Apa namanya itu nanti Bapak harus mintakan ke bagian kurikulum ya, kebetulan baru di ACC oleh pihak provinsi kurikulum kita, dan kebetulan kita juga lagi menuju untuk akreditasi, jadi memang lagi melengkapi berkas-berkas itu gitu. Cuman memang karena tadi Bapak ya mungkin karena Bapak laki-laki ya gak ngerasa ada masalah gitu tentang feminisme gitu, jadi sampai sekarang ini belum dapat aduan, tapi mungkin nanti kalian bisa mengoreksi ya. Kita misalkan baca kurikulum kita, kok Pak ini kelihatannya ada yang ketimpangan nih, bahwa perempuannya tidak fasilitasi misalkan bisa saja. Kalau penyusunan kurikulum siapa aja biasanya yang berperan? Kurikulum itu kita ada tim pengembang kurikulum di bawah Wakamat kurikulum, jadi wakil kepala madrasah. Oh, wakil. Wakamat sebutannya. Jadi wakil kepala itu ada 4. Wakil kepala madrasah itu ada 4, ada wakil kepala bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, ada wakil kepala bidang sarana prasarana, dan wakil kepala bidang humas masyarakat. Nanti di bawahnya lagi ada para pembina OSIS, pembina pramuka gitu ya. Kemudian ada pembina ekstrakurikuler, ada pelatih. Berarti penyusunan kurikulum semua Untuk kurikulum aja? ya, untuk penyusunan kurikulum itu semua guru terlibat. Karena kan ya guru dengan materinya masing-masing kan nanti dikembangkan. Itu semua guru terlibat, tapi di bawah koordinator wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Itu tuh Bapak tuh bikin turunan dari yang Kemenak atau bikin sendiri? Jadi itu kita merger antara Kementerian Agama ya, kemudian dengan kurikulum internal kita mergerkan. Itu kurikulum itu kita sesuaikan turunan dari visi. Visi ini kan cita-cita kita. Cita-cita kita itu ingin membentuk karakter anak yang seperti apa, sehingga sekolah itu bisa kalian lihat nanti dari visinya. Kalau ada sekolah nggak punya visi, berarti nggak punya targetan ya. Mau dibentuk kayak gimana nih anaknya nggak tahu gitu. Kalau nggak punya visi. Nah, ini dari visi, kemudian nanti turunkan ke misi yang operasional, kemudian diturunkan lagi menjadi kurikulum, sehingga kalau kita ingin menjadikan anak kita tuh pintar teknologi, pintar apa, berarti materi apa yang harus ditambahkan gitu. Kalau sudah terfasilitasi oleh Kemenak, kalau dirasa cukup jamnya maka kita pertahankan, kalau kurang kita tambahkan gitu. Jadi itu mengawalinya itu dari visi dulu kurikulum itu. Ini Bapak tadi visinya seperti tadi, karena kita madrasah pesantren otomatis keberagamannya harus bagus gitu. Tapi keberagaman kita tidak keberagaman yang parsial. Jangan sampai kamu neraka, saya surga, jangan sampai seperti itu karena berbeda, yang ini kunut, ini enggak kan gitu. Jangan sampai gara-gara yang ini suka tahlil, ini tidak, kamu ahli bid'ah, kamu enggak gitu.
Ini kita ajarkan secara komprehensif. Makanya di sini tuh ada yang dari Persis juga ada yang sekolah di sini. Gitu. Sekalipun kita berbasis Nahdlatul Ulama. Yang dari SI juga ada sekolah di sini. Cuman semua mereka paham bahwa di sini kulturnya adalah Nahdlatul Ulama. Karena NU itu sendiri wawasannya sangat luas. NU itu mazhab fikihnya bukan hanya satu. Mau Syafi'iyah, mau Malikiyah itu boleh, mau Hanafiyah juga boleh, mau Hanabilah juga boleh masuk di NU. Jadi sebetulnya yang tarawihnya 10 juga bisa di NU, yang tarawihnya 8 tambah witir 3 jadi 11 juga bisa di NU. Yang tarawihnya 20 tambah witir 3 jadi 23 itu bisa juga di NU. Hanya yang mayoritas yang sering kita lihat NU itu alirannya Syafi'iyah. Ini kalau berbicara ini ya, ini kan spesifik terkait dengan peran perempuan ya, kesetaraan perempuan. Permasalahannya tinggal masyarakat sih sebetulnya. Jadi bukan pemahaman, bukan agama sih, masalahnya adalah pemahaman masyarakat. Tapi penting juga Pak peran pemuka agama ini. Ya, Karena pasti. mereka kan pemuka agama itu salah satu yang Berikan internalisasi. punya peran besar. Bahkan Pasti bisa jadi karena pemimpin agama ini mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga omongannya itu dianggap benar. iya, Sekalipun dalam tanda kutip belum tentu benar. iya betul. Makanya kita sampaikan bahwa yang benar itu hanya Al-Quran dan hanya Nabi SAW yang terjaga dari kesalahan. Sementara untuk tokoh agama atau apa tidak dipungkiri ada juga kesalahan kan gitu. Hanya ketika ada pengkultusan itu yang jadi masalah. Sehingga terjadi misalkan di pesantren tertentu ada pencabulan misalkan ya atau apa karena kepercayaannya sangat berlebih sehingga sesuatu yang di luar pun dianggap benar begitu. Nah, ini yang kita berikan edukasi ke anak-anak kita juga. Jadi kesalahan itu boleh jadi terjadi pada siapapun. Makanya apa yang menjadi standar itu standarnya tadi pemahaman keagamaan sehingga dia bisa menilai oh ini nih kalau begini nih udah melanggar aturan agama sekalipun yang melakukan kiai salah gitu. Nah, ini Gali, kemarin mengenai tanggapan Bapak mengenai isu Jombang gimana? Ya artinya itu jelas itu penyimpangan. Itu jelas sebuah penyimpangan dan dia memanfaatkan legitimasi dia sebagai seorang tokoh dan lembaga Semuanya dia Pak. yaitu di luar ini. Nah itu kan kasus Jombang pun masyarakatnya terpengaruh. Gitu ya. Jadi ada keterlibatan masyarakat, keterlibatan tokoh, siswa, bahkan Dan banyak bukan hanya sekedar itu. Jangan lupa politik. kemarin itu seperti kasus Di selain Subang. Jombang tahu nggak yang Di Subang, Malang Malang. motivator. Oh motivator ya. JE Ya itu kan karena dia sebuah motivator memiliki power yang luar biasa begitu ya. Sehingga sama anak-anaknya itu dianggap wah jangan bener nih yang diomongin akhirnya ngikut aja gitu. Nah begitu pun juga kepercayaan masyarakat terhadap sosok kiai atau Karena saya juga sempat baca salah satu tulisan mengapa bisa ya si siswa atau masyarakat itu pada akhirnya manut dengan apa yang diperintahkan karena memang pada dasarnya kalau dilihat semua kultur pesantren rata-rata kan memang seperti itu ya Pak kayak yang kata tadi Bapak aja ada yang berbeda ada yang mana tadi Pak? ya. Ada yang salaf Ya. yang salaf yang bahkan hormat banget gitu yang manut banget sehingga apapun yang diperintahkan oleh siapapun ya tokoh pasti akan manut-manut aja dan dianggap Betul. semua yang dikatakan adalah benar sehingga terkadang bukan menyalahkan pesantrennya atau bukan menyalahkan siswanya tapi memang konsep kultur pesantren yang sangat Ya. Jadi tadi Sangat Bapak sampaikan tadi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan makanya Bapak menambahkan tadi ya kultur di pesantren salaf itu sangat taat dan manut sekali terhadap guru. Yang ini celakanya kalau kemudian posisi ini dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab seperti kasusnya itu ada terjadi penyalahgunaan. Pak tutup boleh tutup gitu kan
Itu ada yang mau Albert. kunci naik salah. sebentar nih. Mau neta? Boleh. Tadi gitu. Ya lanjut deh. Gak usah dimantosan. Gak ada yang Bersilat. ya. Ya. Kalau judul ininya apa? Judul penelitiannya? Analisis. Ini bisa. Analisis aja. Gue sampai sekarang suka nggak apa-apa. Soalnya panjang gitu kan. Analisis gerakan sosial. Penelitian analisis gerakan sosial modern berbasis feminisme melalui sudut pandang organisasi Islam di Indonesia. Jadi sebenarnya kita pengen lihat ada nggak sih nilai-nilai yang sama antara itu di sistem organisasi Islam. Nah, kita lanjut aja ya Pak. Ya, ya. Sedikit lagi sih. Dia di kotak warna. Berarti udah tadi yang kejawab yang kalau hambatan itu sendiri sebenarnya kalau dari sekolah mah nggak ada, cuman kalau dari masyarakat Ya, terutama itu kepemimpinan. kenapa terjadi pemikiran dan pemahaman masyarakat seperti itu karena tingkat pendidikan yang rendah. Misalkan sini ya rata-rata kan mereka masih dominasi orang-orang tua yang lulusannya SD, dulu bahkan ada yang tidak sekolah. Jadi lebih bukan karena faktor pemahaman agama, tapi karena faktor tingkat pemahaman keilmuan yang rendah. Dan apa ya? Media untuk mendapatkan ilmunya juga kurang gitu. Ya, ketika mereka dapat informasi pun tidak bisa menyerap dengan baik, literasinya tidak rendah. Tapi sekarang juga di sini ya berawal berangsur banyak anak-anak perempuan karena adanya sekolah seperti kita, mereka bersekolah ke kita, kemudian anak perempuannya mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih layak begitu ya. Kemudian ada juga yang sekolah di kita itu melanjutkan ke kuliah, kemudian mendapatkan posisi yang lebih layak. Jadi bukan karena agama, tapi karena pemahaman agama yang kurang. Kenapa pemahaman agama yang kurang? Karena tingkat pendidikan yang itu tadi penafsiran. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, di Al-Quran sendiri mengapresiasi ke perempuan. Ya, banyak banget. Ya, banyak. Jadi permasalahannya adalah tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman itu dipengaruhi oleh tingkat pemahaman. Makanya Bapak mendorong terus belajar. Berarti lingkup masyarakat sini mah masih rata-rata orang tua di kelas menengah ke bawah ya untuk yang menyekolahkan anak-anaknya. Iya. Banyak kan mereka menyekolahkan itu cukup sampai SMA. Kalau ini Pak, saya udah baca artikel terkait perempuan yang cenderung dimasukkan ke dalam pesantren. Tujuan orang tua memasukkan anak perempuan ke pesantren adalah untuk menyiapkan anaknya sebagai seorang ibu yang baik, karena dinilai pesantren pertama ibu dalam madrasah dan pesantren itu dianggap cukup ideal untuk mengajarkan perempuan untuk menjadi seorang ibu yang baik karena dari segi agamanya, dari segi pendidikannya seimbang. Nah, kalau menurut Bapak, apakah memang pesantren itu hanya membentuk perempuan sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik atau sebenarnya lebih jauh dari itu sudah? Ya jelas lebih jauh dari itu. Makanya Bapak tidak sepakat kalau ada anak yang nakal nih, udah masukin pondok. Iya. Jadi kalau begitu, pondok itu kan sebetulnya fungsinya adalah liyatafaqahu fiddin liyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pondok itu tugasnya mempersiapkan anak-anak yang suatu hari nanti akan menjadi tokoh dan kemudian akan memberikan arahan kepada orang-orang yang lain. Artinya pondok itu harus menyiapkan generasi yang luar biasa, sehingga yang masuk ke pondok juga harus orang luar biasa. Ya kalau inputnya sudah seperti tadi, gimana outputnya gitu. Kalau inputnya anak-anak yang nakal, badung, anak-anak yang sudah bangun kasarannya ya gimana bisa menghasilkan seorang sosok tokoh kader ulama yang bisa baik. Jadi menurut Bapak, pondok itu adalah tempat tadi guru umum bisa rojo ilaihim. Jadi tempat orang yang akan memberikan peringatan, arahan, kepada masyarakat.
pondok itu menciptakan dokter masyarakat. Hobi belum ditambah, ya, dokter masyarakat. Ada masyarakat memiliki masalah rumah tangga, kan datangnya ke kiai, ya. Kalau dulu Kita tanggapan kiai. kalau apa-apa datang ke kiai, masalah jodoh datang ke kiai, ya mau datang ke kiai, kan. Nah, pondok itu hobi belum ditambah, menyiapkan dokternya masyarakat. Ini otomatis kan inputnya harus bagus. Iya. Jadi pondok itu bukan tempat keuangan, bukan tempat orang-orang yang bermasalah. Jadi bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar mempersiapkan ibu rumah tangga yang baik, tapi juga mempersiapkan tokoh-tokoh atau orang-orang terbaik yang akan mengabdi di negara. Makanya kalau di sini, sekalipun anak pondok, anak pesantren, boleh dong jadi presiden. Sekalipun dia anak pondok atau pesantren, boleh dong jadi anggota DPR. Kita dorong ke sana. Karena agama Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Dari mulai kita masuk ke WC sampai masuk masjid, masuk pasar, semua ada aturannya dalam Islam. Artinya seorang santri itu bisa saja jadi apapun. Makanya apa tidak sepakat kalau ada stigma yang dimunculkan bahwa pondok itu tempatnya untuk orang yang bermasalah. Itu nggak sepakat. Karena bagaimana mungkin pondok bisa menciptakan ulama-ulama yang berkualitas kalau bahan dasarnya orang-orang yang jadi Walaupun tidak memungkiri terbuka juga. walaupun tidak memungkiri ada seperti itu, tapi itu adalah bagian daripada fungsi pondok bisa mengobati yang nakal menjadi baik. Tapi justru Bapak itu mengkampanyekan bahwa yang masuk pondok itu justru anak-anak yang berkualitas. Sehingga makanya kenapa di sini difasilitasi ada sains, teknologi dan apa. Sekalipun anak pondok tapi juga tidak buka teknologi. Nah ini kan basicnya juga harus bagus. Karena kalau basicnya nggak bagus susah juga. Jadi bisa saja ada masyarakat masuk pondok. Bahkan kalau dulu ada anak yang ingin masuk pondok itu karena ingin bisa terbang, gitu. Karena ingin sakti, gitu. Karena Kayak ada dulu bacaan-bacaan kali ya mungkin. ya bayangannya kalau di pondok itu Ilmu Hitam. bacaan kalau di pondok itu bisa menghilang, bisa jalan di atas ini. Jadi ada saja yang seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak, esensi pondok itu adalah mempersiapkan kader yang menjadi inti, pengingat untuk masyarakat. Sehingga nanti yang dokter juga jangan lupa sholatnya, yang kaya jangan lupa zakatnya, yang miskin tetap sabar dan tabah untuk miskin. Yang kaya tidak lupa. Itu yang mengingatkan juga yang pondok. Kenapa kembali lagi ke kurikulum ya? Ya. Ada beberapa ternyata yang pengen ditanyain lagi. Nah, tapi sebelum ke kurikulum sih Pak, karena kita kan sekarang penelitian membawa isu feminis di dalamnya, memperkaitkan ada nggak sih korelasi antara nilai-nilai feminis sama nilai organisasi Islam yang membawa isu perempuan, apakah ada korelasinya atau enggak? Nah, sebelumnya menurut Bapak sendiri, apa sih tanggapan Bapak terkait gerakan feminis itu sendiri? Feminis itu menurut Bapak tuh apa? Ya, kalau Bapak ya berbicara kalau dalam Islam, Bapak melihat tidak ada masalah yang apa namanya ya, tidak ada masalah sih sebetulnya dalam Islam itu sendiri terkait perempuan. Yang adanya itu adalah pemahaman dari kaum muslim itu sendiri yang sangat dangkal ya, sehingga memperlakukan perempuan seolah-olah tidak kasta kedua dalam agama. Padahal tidak demikian. Jadi permasalahan itu di pemahaman keagamaan. Kebetulan kalau dalam NU itu sendiri, Nahdlatul Ulama, kita sangat menghargai perempuan, ya seperti yang Bapak sudah katakan tadi, dalam seluruh kepengurusan pun kita akomodir perempuan bisa masuk di situ. Kemudian kita juga termasuk yang mendorong agar perempuan mendapatkan hak 30%, ya 30% dalam partai, berpartisipasi dalam kebijakan publik, gitu. Itu termasuk kita, termasuk Kiai Hasan. Apalagi Bapak namanya Kiai Husain. Kiai Husain kan praktisi itu ya. Beliau juga anggota UPI. Iya. Itu kan dari kita, orang NU, alumni Al-Azhar, alumni Gus Dur, gitu. Jadi tapi tidak menutup
kemungkinan juga ada di pesantren-pesantren tertentu yang memberikan pembatasan terhadap ruang gerak perempuan. Kalau perempuan itu adalah urusan dapur, biar laki-laki di luar. Bahkan saya baca salah satu artikel dari salah satu organisasi menjelasin bahwa dia membuat suatu organisasi khusus perempuan di dalam organisasi itu sendiri supaya ya udah mereka ngurusin dapur mereka sendiri. Jadi udah pisah gitu. Kan harusnya kalau saya pribadi membaca mengenai isu konsep kesetaraan gender atau pengaruh utama gender itu tuh nggak selalu harus dipisah antara perempuan dan laki-laki, tapi ada insight atau ilmu yang setara antara peran-peran perempuan dan laki-laki. Tapi ada salah satu yang saya baca di artikel itu tuh organisasi ini tuh membagi peran yang sangat besar gitu antara perempuan dan laki-laki, sehingga ya udah kamu bikin organisasi Islam sendiri dalam organisasi untuk mengurusi urusan kamu, saya nggak akan ikut campur. Ada yang kayak gitu Pak. Ya, pokoknya kalau Bapak melihatnya begini, laki perempuan itu sudah jelas beda, fitrahnya berbeda, gitu ya. Kalau menurut ahli otak, perkembangan otaknya juga berbeda, laki-laki perempuan juga berbeda, karakternya juga berbeda, gitu ya. Tapi perbedaan ini bukan disparingkan, bukan diadukan, tapi ini harus saling melengkapi. Makanya ada dalam konsep rumah tangga. Nanti dalam konsep rumah tangga ada berbagi peran. Tapi di sini bukan berarti perempuan itu tidak boleh kerja, tidak boleh memiliki karir. Boleh-boleh saja, tapi di sini ada hak perempuan itu kan harus dipenuhi. Nah tadi berkaitan sama nilai-nilai feminis, Bapak kalau saya menyimpulkan Bapak ya menerima karena pada dasarnya organisasi NU sendiri pun ya Bapak sih nggak ada masalah terkait dengan itu. Hanya mungkin konsep feminisme menurut Barat atau apa Bapak belum paham. Tapi Bapak setuju juga misalkan kalau ada nilai-nilai feminisme masuk ke dalam kurikulum sekolah? Sebetulnya kalau di sini enggak, memang sudah masuk tadi laki perempuan satu kelas itu kan sudah memiliki kesamaan. Bahkan Bapak sampaikan anak-anak di kelas yang ranking 1, yang the best justru anak perempuan. Kita tidak batas ini karena perempuan nggak boleh nih jadi ranking 1 misalkan harus laki-laki, tidak seperti itu. Karena konsepnya tadi pemahaman sama yang Bapak terapkan di sekolah sendiri kan ya perempuan sama laki-laki itu sama gitu ya kan gitu kedudukannya. Ya, untuk fasilitas sama. Karena kita tadi mana amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falahu. Jadi pokoknya kalau beramal soleh, melakukan yang terbaik, maka tidak melihat laki-laki perempuan, semuanya diapresiasi. Sekalipun laki-laki kalau tidak berkualitas tidak layak dapat jabatan. Sekalipun itu perempuan, kalau memang punya kapasitas, jadi bisa mendapatkan. Jadi secara otomatis kita dalam aplikasinya Selaras ya sebenarnya dengan nilai-nilai. Jadi karena kita tidak melihat bahwa ada permasalahan feminisme, maka kita tidak mencantumkan secara khusus karena dalam perlakuan kesehariannya pun kita tidak salah. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang itu kan aturan agama ya. Perempuan jadi imam sholat untuk laki-laki kan kita nggak bisa maksain karena memang itu aturan agama seperti itu. Mungkin sekalian aja deh hal yang dibatasi bahwa perempuan hanya boleh perempuan, laki-laki dan laki-laki saja yang dilakukan. Sebenarnya apa aja sih? Selain jadi imam, sholat, Ibadah berarti ya. urusan sholat, terus kemudian urusan apa? Jadi sebetulnya Pak Pandu ini bisa jadi sebagai narasumber juga. Istrinya Pak Pandu itu kan anak pesantren, alumni pesantren. Pak Pandu juga pesantren. Ini Pak Pandu sebagai bukti realita bahwa di pesantren itu berikan kesempatan yang sama untuk laki-laki perempuan. Pak Pandu jadi dosen, istrinya juga dosen. Pak Pandu doktor, istrinya juga beres doktor. Gak dihalang-halangin gitu. Perempuan juga punya posisi yang sama. Saya dulu sekarang saya ditinggal istri ya Pak Itu yang harus diinginkan beban Pak Pandu itu. Beban Pak Pandu harus rela ditinggal istri. Lagi ngejar tariknya. Nah, prinsipnya begitu sih, pada prinsipnya kalau saya perempuan boleh bekerja, perempuan boleh berkarir, tapi tuntaskan permasalahan internal terkait suami istri ya, terkait dengan hak anak juga terpenuhi dan kemudian terbengkalai.
Dan itu kalau kita punya ilmu, maka itu bisa tuntas. Misalkan seperti sebelum Pandu, dia harus ke Jogja karena pekerjaan kampus penelitian kan. Padahal dia punya anak, punya suami, tapi tuntas anaknya ditempatkan pada tempat yang layak, sehingga juga tetap mendapatkan pengawasan. Itu kan karena punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, ditinggalkan begitu saja. Ini yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Ada lagi cukup. Nanti Pak Haji kalau RPP kan nanti bisa nyusul ya. Ya, RPP sih sebetulnya karena kita tidak ada mata pelajaran khusus tentang feminisme. Iya. Iya. Jadi RPP-nya itu ya RPP mata pelajaran. Ya emang nggak harus feminisme sih, Kan karena mata sudah ada pelajaran nilai-nilai aja. feminisme yang dia bawa. Cuman dia RPP kan bisa dilihat ya. Iya, pengen. Karena kalau di sini tuh menganggap bahwa feminisme ini kan banyak dimunculkan oleh Barat ya. Ya. Yang sebetulnya kalau di kita itu tidak melihat kita ada masalah itu. Termasuk pada tadi yang Rupa Dima Bapak sampaikan terkait dengan kenapa kok mereka harus membunuh Tuhannya. Karena dulu di ajaran tertentu orang agama itu sangat menghegemoni sehingga masyarakat itu tidak bebas. Sampai berpendidikan aja tidak bisa. Yang beda dengan mereka aja itu nggak boleh. Kemudian dihancurkan paham-paham itu, dogma-dogma itu, kemudian hilanglah dogma itu, akhirnya kemudian mereka bisa bebas. Ketika muncul kebebasan itu, maka menganggap bahwa Tuhan telah mati. Nah, dalam Islam nggak ada itu. Terkait perempuan juga begitu. Oh, sebentar. Kecuali mungkin kalau ada kalangan tertentu, itu yang Bapak temui memang baik di kalangan NU ataupun yang lain, karena keterbatasan ilmu saja, kalau keterbatasan ilmu, sehingga kemudian tidak memperbolehkan anak perempuannya untuk sekolah, tidak memperbolehkan anak perempuannya itu untuk bekerja. Itu karena keterbatasan pengetahuan saja. Ketika mereka sudah berkuliah, ketika mereka sudah bersinggungan dengan dunia akademis, itu berubah. Karena dalam agama sendiri itu tidak seperti itu. Jadi lebih ke, kalau Bapak lihat kasusnya untuk di dunia Islam ya, itu kasusnya karena keterbatasan pendidikan, bukan karena masalah agamanya. Gitu ya. Kalau di Saudi sendiri kan sekarang sudah mulai berubah juga, itu karena keterbatasan pemahaman. Budaya juga ya. Ya, kemudian menjadi budaya ya, kemudian menjadi budaya. Karena aliran yang mereka anut kan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti aliran kita. Di Saudi itu, mohon maaf misalkan ya ini tugas perempuan itu udah diincar laki-laki. Apa Pak? Ini tempat kalian duduk, itu udah diincar laki-laki. Ketika kalian pergi itu langsung pada pengen duduk di situ. Gambarannya udah kemana-mana gitu. Karena saking susahnya bertemu dengan perempuan. Udah gitu masyarakat di sana itu maharnya kan besar-besar. Jadi kalau nggak sanggup dengan maharnya ya nggak nikah. Makanya kalau orang nggak punya duit susah untuk bisa nikah. Jadi perempuan itu sangat mahal sekali. Jadi karena susahnya komunikasi dengan perempuan sehingga membuat kasusnya seperti itu. Akhirnya orang Arab itu kemudian ya itu tadi banyak yang lari ke Bogor. Itu di kitanya murah-murah, punya duit 2 juta aja beres bisa nikah ya. Betul aja. Saya itu Yang sekarang bisa gratis bahkan ke KUA. Harus jaga nih, justru yang perempuan itu harus dijaga dari situ. Jadi di kita itu di Indonesia sangat murah sekali untuk menikah, sehingga kemudian dianggap murahan. Maaf ya, kalau di Saudi kadang-kadang Siti murah-murah, kadang-kadang itu melecehkan kita karena orang-orang kita banyak yang dikirim di sana TKW yang latar pendidikan itu rendah, kemudian juga mereka ingin begitu, itu adalah apapun dikorbankan untuk mereka. Orang dihargai murah juga dapat. Nah di Arab sana untuk bisa nikah itu susah. Orang itu harus punya, pertama harus punya tempat tinggal. Karena sistemnya kan di sana itu individualis ya, pakai flat gitu. Kemudian dapatkan dulu orang Mesir dan Sudan juga. Jadi tinggal itu mereka flat, satu rumah itu